Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan Ustazah harap anak-anak sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud adalah putra dari Yasa. Ia dan ayahnya termasuk keturunan Bani Israel. Mereka tinggal di Baitul Lahmi atau Bethlehem di negeri Palestina. Ketika itu, Bani Israel dipimpin oleh Raja Talot. Pada masa itu, ada seorang raja yang sangat bengis dan kejam, Jalut namanya. Karena kezaliman Raja Jalut yang merajalela, maka orang-orang Bani Israel pun melakukan perlawanan terhadapnya. Mereka berperang di bawah pimpinan Raja Talot. Pada masa peperangan itu, Nabi Daud masih anak-anak. Meskipun begitu, ayahnya menyuruhnya agar ikut berperang, sebagaimana dua saudaranya juga ikut berperang melawan pasukan Raja Jalut. Talut pun berperang ke medan perang. Daud kecil yang masih usia kecil membawa 5 buah batu dan seuntas cambuk untuk mengusir anjing. Ketika melewati sungai, Raja Talut berpesan, "Hai pasukanku, kalian hanya boleh minum seteguk air saja." Namun ketika itu, banyak pasukan yang tidak menuruti perintah Raja Talut. Mereka meminum air sungai secara berlebihan. Sehingga tidak kuat dan takut pergi berperang. Akhirnya, yang melanjutkan perjalanan hanyalah pasukan yang beriman dan mau menaati nasihat Talut. Pasukan Raja Talut dan pasukan Raja Jalut pun bertemu. Peperangan pun pecah antara kedua pasukan. Dengan gagah berani, pasukan Raja Talut berperang melawan pasukan Raja Jalut. Lalu Raja Jalut maju ke depan pasukan. Dengan angkuhnya, ia menantang duel. Daud kecil pun tampil ke depan. Ia ingin meladeni tantangan Raja Jalut. Raja Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak kecil ingin menghadapi dirinya. Daud tidaklah berkecil hati, keduanya pun bertarung. Daud mengayunkan cambuknya hingga melilit leher Jalut, sehingga raja itu terpelanting dari atas kudanya. Setelah itu, Daud langsung melontarkan batu-batunya hingga mengenai kedua mata Raja Jalut. Melihat Raja Jalut tak berdaya, Daud langsung mengambil pedang raja itu lalu membunuhnya. Seketika itu, matilah raja yang kejam dan zalim itu. Sedangkan pasukannya yang banyak yang melarikan diri. Pasukan Raja Talut bergembira atas kemenangan itu, bahkan kagum akan keberanian Daud kecil. Sejak saat itu, Talut menjadi raja yang bijaksana bagi Bani Israel hingga akhir hayatnya. Dan setelah Raja Talut meninggal dunia, ia pun digantikan oleh Daud. Setelah sekian waktu berlalu, Allah mengangkat Daud alaihissalam sebagai nabi dan rasul utusannya untuk membimbing Bani Israel agar beribadah kepada Allah semata. Nabi Daud diberi wahyu oleh Allah berupa kitab suci Zabur. Daud alaihissalam menjadi nabi dan rasul sekaligus menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Beliau
memimpin kaumnya dengan bijaksana. Selain dianugerahi kitab Zabur, Nabi Daud juga diberi mukjizat oleh Allah untuk menjadi bukti bahwa dirinya benar-benar seorang nabi dan rasul. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah suaranya yang sangat merdu. Selain itu, ia juga dapat melunakkan besi dengan menggunakan tangan sendiri. Dari kisah Nabi Daud alaihissalam, dapat kita ambil pelajaran, kebatilan pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Jangan pernah takut untuk menegakkan kebenaran, karena Allah selalu berpihak pada yang benar. Perintah pemimpin haruslah ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Agama Islam harus diperjuangkan dengan cara yang benar dan penuh keberanian. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam melawan Raja Jalut dan berhasil mengalahkannya. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ya, demikianlah penjelasan dari Ustazah. Semangat belajar, stay at home. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.